Anak itu bisa mengganggu bisnis kita, katanya. Siapkan orang. Kita harus habisi Raka sebelum dia menyeret nama besar. Setelah penyerbuan markas Grip Jaya Cikampek dan penangkapan Haji Ronda, nama Sersan Raka Prasetyo makin dikenal. Di kalangan rakyat kecil, ia dijuluki prajurit rakyat. Tapi di mata para penguasa gelap, ia mulai dianggap ancaman. Di Jakarta, sebuah rapat gelap digelar di rumah mewah milik seorang mantan jenderal pensiunan yang kini jadi pengusaha tambang dan politisi partai besar. Kita terlalu lama membiarkan Raka, kata sang mantan jenderal sambil menyesap kopi. Dia bukan cuma bikin Grip Jaya porak-poranda. Dia mulai menggerakkan kesadaran TNI muda dan rakyat. Kalau kita biarkan, dia bisa menyeret nama kita semua ke permukaan. Di ruangan itu hadir juga Jamaluddin, bekas rekan bisnis Haji Ronda yang kini memimpin sisa-sisa ormas Grip Jaya secara diam-diam. Mereka menyusun rencana kotor. Kita buat seolah-olah Raka terlibat pembunuhan. Biar dia dicopot. Atau, kalau perlu, hilang diam-diam di jalan. Beberapa hari setelah operasi besar itu, Sersan Raka dipanggil lagi ke komando. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ia disambut dingin. Berkas-berkas disodorkan padanya. Ada laporan bahwa kau melanggar protap, Sersan, kata seorang perwira tinggi. Bahkan ada yang menuduhmu terlibat dalam penyiksaan terhadap tahanan sipil. Raka terkejut. Itu bohong, Pak. Kami tangkap mereka hidup-hidup, sesuai prosedur. Namun ia sadar, ini bukan sekadar tuduhan. Ini jebakan politik. Serangan dari dalam. Ponselnya disadap. Ibunya dibuntuti orang tak dikenal. Teman-teman sesama prajurit mulai takut berhubungan dengannya. Satu malam, sepulang dari apel, seseorang mengirim pesan ke ponselnya, diam atau nyawa ibumu taruhannya. Raka mengepalkan tangan. Ia tak akan mundur. Di saat tekanan makin kuat, bantuan datang dari arah tak terduga. Seorang jurnalis investigasi muda bernama Ratih Wulandari mendatanginya. Ia telah mengikuti sepak terjang Raka dan membawa data mengejutkan. Ini bukti bahwa Grip Jaya dibiayai oleh jaringan korupsi elit. Ada aliran dana dari perusahaan tambang ke rekening Haji Ronda, lalu ke beberapa politisi dan ex-jenderal, kata Ratih sambil menyerahkan flash disk. Kalau data ini dibuka ke publik, mereka akan guncang. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka bisa menghabisi kita. Raka menatapnya tajam. Kalau saya mati, teruskan semua ini. Malam itu, Raka pulang ke rumah ibunya. Ia mencium tangan Bu Santi, lalu duduk di teras sambil merenung. Tapi jauh dari sana, 3 pria bertopeng mengintai dari kejauhan, membawa pistol berperedam. Mereka menyelinap masuk ke halaman belakang. Namun sebelum sempat melepaskan tembakan, sebuah suara keras menggema, "Tiarap!" Ternyata, beberapa prajurit muda yang setia pada Raka telah berjaga secara diam-diam. Mereka menghajar para penyerang dan menyeret mereka ke belakang rumah. Salah satu dari mereka berteriak, "Kami suruhan Jamaluddin. Kami cuma dibayar." Mata Raka merah membara. Berarti ini sudah bukan soal rakyat dan ormas lagi. Ini perang. Perang antara loreng dan pengkhianat negara. Dengan bantuan Ratih dan prajurit muda yang setia, Raka mulai menggalang kekuatan. Ia mengirim pesan kepada senior-senior idealis di tubuh TNI, yang lama diam terhadap pembusukan di dalam sistem. Satu persatu, dukungan mulai datang. Termasuk dari seorang kolonel marinir yang bersumpah akan ikut membersihkan TNI dari bayang-bayang mafia sipil. Ratih merilis laporan investigasinya di media alternatif. Rakyat marah. Aksi massa meledak di berbagai kota. Spanduk-spanduk dengan wajah Raka terpampang. "Kami di belakangmu, Sersan Raka." Dengan bukti dan kesaksian warga, Raka dan tim Ratih membawa semuanya ke media nasional dan pengadilan militer. Dalam siaran langsung yang ditonton jutaan rakyat, jaringan korup elit ormas terbongkar. Nama-nama besar jatuh. Puluhan ditangkap. Pemerintah pusat, tertekan oleh desakan rakyat, akhirnya mengesahkan perintah pembubaran Grip Jaya dan seluruh afiliasinya. Milisi-milisi liar diburu. Asetnya disita. Sersan Raka Prasetyo, ia tak menerima kenaikan pangkat. Tak juga dinobatkan secara resmi. Tapi ia pulang ke rumah ibunya, Bu Santi, dengan senyum tenang. Di teras warung yang telah dibangun kembali, seorang pemuda menyodorkan segelas teh manis. "Om Raka, terima kasih ya.
Sekarang warung ayahku gak dipalak lagi. Raka hanya mengangguk. Matanya menerawang ke langit senja yang mulai merah. Pesan dari cerita ini bukan sekadar cerita tentang amarah seorang prajurit. Ini kisah tentang rakyat kecil yang selama ini ditindas oleh ormas berkedok, penjaga ketertiban, tapi justru hidup dari hasil memeras mereka. Tentang seorang anak loreng yang memilih berdiri, meski tahu dirinya bisa dikorbankan oleh sistem yang busuk. Sersan Raka mewakili mereka yang berani berkata, "Cukup sudah." Karena suatu saat, rakyat tak akan diam. Dan ketika loreng turun bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebenaran, maka rakyat akan berdiri di belakangnya. Karena keadilan bukan milik orang kuat, tapi milik mereka yang berani melawan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu merasa tergerak, bantu sebarkan, like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami.